Bungkusan kecil tergeletak di sana, dibungkus dengan kain hitam yang sudah kusam. Hatiku langsung berdebar kencang. Aku ini orangnya logis. Pokoknya, semua hal di dunia ini pasti ada penjelasan ilmiahnya. Hantu, jin, santet, itu cuma cerita orang dulu. Pikiranku selalu begitu, sampai akhirnya aku mengalaminya sendiri. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata bahwa ada dunia lain yang eksis di luar nalar kita. Semuanya dimulai saat keluargaku pindah ke sebuah rumah kecil di pinggir kota. Suasananya asri, udaranya sejuk. Aku, suami, dan 2 anak kami merasa ini adalah awal yang baru, awal yang baik. Tetangga-tetangga juga ramah, selalu menyapa kalau kami lewat. Awalnya, semuanya terasa sempurna. Rumah kami persis bersebelahan dengan rumah seorang perempuan parubaya. Orang-orang memanggilnya Bu Er. Dia tinggal sendirian, sosoknya misterius. Jarang sekali keluar rumah atau mengobrol dengan warga lain. Tapi ada satu kebiasaannya yang membuatku sedikit resah. Dia sering sekali berdiri di balik jendela rumahnya. Hanya mengamati rumahku, mengamati anak-anakku bermain, mengamati setiap gerak-gerik kami. Awalnya aku mencoba positive thinking. Mungkin dia hanya kesepian, pikirku. Tatapannya memang terasa aneh. Tapi aku berusaha mengabaikannya. Kehidupan kami berjalan normal selama beberapa bulan. Sampai akhirnya, usaha kecil yang aku dan suami rintis mulai menunjukkan hasil. Suamiku membuka bengkel motor kecil di garasi depan rumah. Awalnya sepi, tapi berkat kerja kerasnya, pelanggan mulai berdatangan. Setiap hari, garasi kami jadi ramai. Suara mesin motor memang kadang terdengar, tapi kami selalu pastikan tidak mengganggu jam istirahat. Kami selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan tetangga. Justru di saat rezeki kami mulai lancar, sikap Bu Er berubah drastis. Dia yang tadinya hanya mengamati dari jauh, sekarang mulai terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Dia sering mengeluh kalau bengkel kami terlalu berisik. Padahal, tetangga lain tidak ada yang protes. Dia juga sering menyindir. Katanya kami jadi sombong karena sudah mulai punya uang. Padahal, demi Tuhan, kami selalu menunduk saat lewat depan rumahnya. Selalu menyapa lebih dulu. Kami tidak pernah sekalipun pamer atau bersikap angkuh. Tapi di matanya, kami selalu salah. Aku ingat sekali suatu sore, aku sedang menyiram tanaman di depan rumah. Tiba-tiba aku merasa ada yang memperhatikan. Dan benar saja, Bu Er berdiri di depan pagarnya. Dia tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arahku. Tatapan itu bukan tatapan marah biasa, dingin, menusuk, dan penuh kebencian yang tak terucap. Aku sampai merinding dibuatnya. Aku cepat-cepat masuk ke dalam rumah, berusaha melupakan tatapan mengerikan itu. Malam harinya, teror itu dimulai. Anakku yang paling kecil, usianya baru 3 tahun, tiba-tiba menangis histeris di tengah tidurnya. Bukan tangisan manja atau karena mimpi buruk. Ini jeritan orang yang sangat ketakutan. Aku panik, langsung menggendongnya. Tubuhnya panas dingin. Keringat membasahi dahinya. Yang paling aneh, matanya terbuka lebar, tapi tatapannya kosong. Dia seperti melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Kami langsung membawanya ke klinik terdekat. Dokter memeriksa semuanya, tapi hasilnya nihil. Tidak ada demam, tidak ada infeksi. Anakku sehat secara medis. Tapi kenapa dia menjerit seperti itu? Sejak malam itu, rumah kami tidak pernah sama lagi. Gangguan datang silih berganti, seperti sudah terjadwal. Aku jadi sering terbangun tepat jam 3 pagi. Selalu di jam yang sama, tanpa alarm. Setiap kali bangun, bulu kuduku pasti berdiri. Rasanya seperti ada sepasang mata yang sedang mengawasiku dari sudut kamar yang gelap. Aku tidak berani membuka mata, hanya bisa berdoa dalam hati sampai pagi datang. Hal aneh lainnya terjadi di dapur. Aku sering mencium bau yang sangat tidak wajar. Bau tanah basah yang baru digali, bercampur dengan bau amis seperti darah. Aku sudah memeriksa setiap sudut dapur. Tidak ada pipa bocor, tidak ada bangkai tikus. Lantainya kering kerontang, tapi bau itu selalu datang dan pergi sesukanya, membuatku mual dan ketakutan. Bukan cuma aku yang diganggu. Suamiku mulai sering mengeluh sakit kepala hebat, terutama saat sedang bekerja di bengkel. Anehnya, bengkel yang tadinya ramai, tiba-tiba jadi sepi. Pelanggan batal datang tanpa alasan. Bahkan beberapa motor yang sedang diperbaiki tiba-tiba rusak lagi dengan kerusakan yang lebih parah dan tidak masuk akal. Baut yang sudah kencang bisa lepas sendiri. Mesin yang sudah bagus tiba-tiba mati total. Usaha kami hancur perlahan.
Puncak dari semua teror ini terjadi pada suatu pagi yang tidak akan pernah aku lupakan. Seperti biasa, aku keluar untuk menyapu halaman. Tapi mataku menangkap sesuatu yang aneh di dekat pot bunga kesayanganku. Sebuah bungkusan kecil tergeletak di sana, dibungkus dengan kain hitam yang sudah kusam. Hatiku langsung berdebar kencang. Firasatku mengatakan ini bukan barang biasa. Aku tidak berani menyentuhnya. Aku langsung memanggil suamiku. Kami berdua bingung harus berbuat apa. Akhirnya, kami memutuskan untuk memanggil seorang ustaz yang direkomendasikan oleh tetangga. Sore itu, Pak Ustaz datang ke rumah kami. Dengan hati-hati, beliau mengambil bungkusan itu dan membawanya ke teras. Beliau membaca doa-doa, lalu perlahan membuka ikatan kain hitam itu. Saat isi bungkusan itu terlihat, tubuhku langsung lemas dan gemetar. Di dalamnya ada beberapa paku karatan, segumpal rambut, dan secari kain kecil. Jantungku serasa berhenti berdetak saat aku mengenali kain itu. Itu adalah potongan dari baju tidur favorit anakku yang paling kecil. Baju yang dia pakai saat pertama kali menjerit ketakutan malam itu. Air mataku tumpah seketika. Pak Ustaz menatap kami dengan tatapan prihatin. Beliau berkata pelan, "Ini bukan perbuatan iseng, Bu, Pak. Ini niatnya sudah sangat buruk. Ada yang tidak suka dengan kebahagiaan keluarga ini." Seketika, wajah Bu Er dengan tatapan dinginnya melintas di benakku. Aku menceritakan semuanya kepada Pak Ustaz. Tentang sikap anehnya, tentang tatapannya, tentang semua gangguan yang kami alami. Pak Ustaz menyarankan kami untuk berjaga malam itu. Katanya, pelaku biasanya akan datang untuk memperkuat kirimannya. Kami sekeluarga tidak tidur. Kami habiskan malam itu dengan berzikir dan berdoa bersama di ruang tengah. Sekitar lewat tengah malam, suamiku menyenggol lenganku. Kami mendengar suara langkah kaki di luar rumah, sangat pelan. Seperti orang berjalan tanpa alas kaki di atas kerikil. Dengan jantung berdebar, aku memberanikan diri mengintip dari celah gor dan jendela. Dan di sana, di bawah remang lampu jalan, aku melihatnya. Sosok Bu Er berdiri tepat di depan pagar rumah kami. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berdiri mematung, menatap rumah kami dengan tatapan kosong yang sama seperti saat di depan pagarnya waktu itu. Dia berdiri di sana sangat lama. Pemandangan itu jauh lebih menakutkan daripada film horor manapun. Setelah kejadian malam itu, Pak Ustaz melakukan pembersihan di seluruh area rumah kami. Beliau mengajarkan kami amalan-amalan untuk membentengi diri dan rumah dari gangguan semacam itu. Kami memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, dan mencoba ikhlas dengan semua yang terjadi. Secara ajaib, gangguan itu perlahan-lahan berkurang. Anakku tidak pernah lagi menjerit di malam hari. Bau aneh di dapur hilang. Sakit kepala suamiku sembuh. Dan bengkelnya mulai ramai kembali. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Rumah kami kembali terasa hangat dan damai. Beberapa minggu kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang. Rumah Bu Er kosong, menurut tetangga. Dia pindah tiba-tiba di malam hari, tanpa pamit pada siapapun. Rumahnya kini terkunci rapat. Jendelanya selalu tertutup, seolah menyimpan sebuah rahasia kelam. Lingkungan kami kembali tenang seperti sedia kala. Kejadian ini benar-benar mengubah cara pandangku terhadap dunia. Aku jadi percaya bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Aku belajar bahwa rasa iri dan dengki itu nyata dan bisa menjelma menjadi sesuatu yang sangat merusak dan berbahaya. Aku juga belajar satu hal yang paling penting. Bahaya yang sesungguhnya terkadang bukanlah sosok menyeramkan di tempat gelap, tapi justru datang dari orang terdekat yang setiap hari tersenyum padamu, sambil diam-diam menyimpan benci dari balik jendela rumahnya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Jangan lupa untuk selalu waspada dan membentengi diri dengan kebaikan dan doa. Sampai jumpa di cerita berikutnya.